Well, now you're wearing diapers. Boom. Oh, yeah. Your family. Fuck. There's nothing left for. Halo Pacuy, bertemu lagi di channel Copy Paste. Pada alur film kali ini mengisahkan seorang kakek gangster yang diasingkan oleh bosnya sendiri ke sebuah kota terpencil yang bernama Tulsa. Tapi alih-alih bekerja di bawah sang bos mafia, dia berbesit niat menciptakan dinasti kriminalnya sendiri di Tulsa. Dan tanpa berlama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Film diawali dari penjara kawat berduri. Di tempat tersebut kita diperlihatkan dengan seorang kakek tua yang bernama David. Diceritakan bahwa dirinya telah mendekam di penjara selama 25 tahun. David merupakan pembunuh bayaran sekaligus tangan kanan dari mafia imigran Italia yang bernama PT Inferenci. Diceritakan alasan dia ditahan selama 25 tahun karena menjadi kaki tangan dari pembunuhan yang dilakukan oleh bosnya. Jadi, sekarang saatnya untuk David melihat apa yang akan diberikan oleh bosnya sebagai imbalan atas penderitaannya 25 tahun di penjara. Dapat membuat seseorang asing dengan keadaan lingkungan yang semakin modern. Dan inilah yang terjadi dengan David yang menyaksikan gelombang jet-jet dan teknologi teknis baru segera setelah dia keluar dari penjara. David pun menyadari jalan-jalan lamanya yang akrab, minibar semuanya tampak telah berubah seiring waktu setelah dirinya bebas dari jeruji besi. Yang amat sangat menyedihkan, David langsung menuju ke rumah bosnya. Setibanya di rumah, PT David merasa tidak nyaman atas beberapa penjaga yang berdiri di belakangnya. Di ruangan tersebut kita diperlihatkan dengan putra dari PT bernama Carlos. Dirinya yang kini sudah tumbuh besar mengambil alih bisnis dan bekerja di bawah kendali ayahnya dengan tangan kanan baru yang bernama Finn. Di pertemuan tersebut, David hanya berharap setelah 25 tahun dia mendapatkan sambutan hangat. Namun sebaliknya, ia diperlakukan aneh dan diusir dari kotanya sendiri. Charles memberitahu David bahwa dia akan dikirim ke sebuah kota terpencil yang bernama Tulsa, di mana dia harus membangun kerajaan mereka dan mulai mengirimi mereka uang segera mungkin. Diceritakan karena mengorbankannya untuk bos mafia, istrinya telah menceraikannya dan putrinya yang tidak pernah ditemui selama 18 tahun membencinya. Jadi David sangat terluka oleh perlakuan yang dia dapatkan dari geng tempat dia dulu bekerja. David yang sangat marah dan Vincent mencoba menghentikannya, tetapi sebaliknya wajahnya diberi bogem mentah oleh sang David. David terpaksa menerima kesepakatan itu karena dia membutuhkan uang pada usia ini dan tidak punya cara lain untuk mendapatkannya. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke Tulsa dan mengikuti instruksi yang diberikan PT dan Carlos padanya. Sesampainya di Tulsa dengan menggunakan sebuah taksi, David mencoba untuk berkeliling. Di sini saya pertegaskan lagi bahwa tujuan David di perusahaan untuk menguasai kota tersebut, namun tetap di bawah pengawasan bos mafia yaitu PT. Pemuda yang bekerja sebagai sopir taksi tersebut bernama Tyson. Ia mencoba berkomunikasi dengan David dan nampaknya karena komunikasi tersebut menjadikan mereka memiliki sebuah ikatan. You fucking with me, man. You look this shit up. That would really be. Sebelum menuju ke hotel, David menghentikan laju taksi dan menanyai tentang toko yang berada di seberang jalan. What is that place? Tyson mengatakan bahwa toko tersebut merupakan penjual terigu dalam berbagai bentuk. Tanpa berlama-lama, David langsung mencari sang pemilik demi kelancaran menjadi sang penguasa. Ketika di dalam, David dengan sangarnya menyuruh salah satu pekerja gendut untuk memanggil bosnya. Namun karena ejekan dari David, sang pemuda gendut tersebut marah dan mengusirnya. What? You heard me, Jumbo. Asshole, take a hike.
Namun bukannya David meninggalkan tempat tersebut, ia malah mengambil sebuah tremos dan kembali ke dalam untuk menghajar sang pria gendut. I told you. Body yang mendengar kekacauan tersebut langsung keluar. Di sini David memaksa kepada Body agar membawanya menuju ke kantor dan berbicara empat mata. Books, your ledgers, files, whatever you... Lewat komputer dari Body, David mengetahui berapa pemasukan uang dari penjualan ganja tersebut. Karena profesi dari David yang mana seorang gangster senior, ia bahkan mengetahui jika uang dari Body tidak disimpan dari bank. Di sini David langsung memaksa Body untuk menjalin kerjasama, yang mana Body diharuskan untuk menyerahkan 20% setiap minggu. Dengan imbalan, David akan melindungi Body dari para geng hukum ataupun semacamnya yang membahayakan. Menyadari tak ada pilihan lain, Body pun menerima tawaran tersebut. Do we have a deal? Dengan uang pertama tersebut, David menyuruh Tyson untuk membelikan sebuah mobil pribadi, dan ia juga dipekerjakan untuk menjadi sopir pribadi buat David. Karena bayaran yang lumayan besar, Tyson dengan senang menerimanya. My gangster. That gangster shit. Di malam harinya, David mencoba untuk berkunjung ke sebuah bar di sekitaran hotel tempat tinggalnya dengan tujuan yang sama setahap demi setahap untuk menguasai kota. Dengan jiwa sosial dari David menampaknya tak sulit untuk menjalin hubungan. Forgive my friend here, mister. He's a... You're good. Very good. Di pagi harinya, David mendapati Tyson yang tidak membawa mobil pesanannya. Diceritakan bahwa dealer mobil tak mengizinkan Tyson untuk membeli salah satu dari mobil jualan. Alasannya karena sang pemilik menganggap bahwa Tyson merupakan pelaku kriminal, apalagi dengan membawa uang yang amat banyak. Mendengar hal tersebut, David berniat untuk menemui sang pemilik dari showroom mobil. Dengan langsung menghajar, David mengancam agar sang pemilik dealer tidak menganggap Tyson sebagai pelaku kriminal. All this for $50,000 cash. Ketika mereka sedang bersantai sambil menyeruput es krim, di sisi lain terlihat seseorang yang mengawasi gerak-gerik dari David. Di pagi hari, David kembali mengunjungi toko Body, namun dengan tujuan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini kedatangannya adalah untuk memberikan kamera CCTV karena ia merasa bahwa keamanan toko Body sangatlah kurang dan beresiko. David juga menanyakan asal-usul ganja yang dimiliki Body, yang menjelaskan bahwa di pesisir kota terdapat ratusan hektar lahan ganja yang ditanam oleh seorang pemuda bernama Jimmy. Menyadari bahwa itu adalah produksi dalam skala besar, David menyarankan Body untuk lebih berhati-hati lagi. Alasannya adalah karena biasanya produksi ganja dalam jumlah besar sering bekerja sama dengan kartel yang dapat menarik perhatian FBI untuk menyita seluruh uang Body. Oleh karena itu, David menyarankan agar uangnya disimpan di luar toko demi keamanan yang lebih baik. If you need me, Di malam harinya seperti biasa, David mengunjungi sebuah minibar. Sang bartender yang menyadari bahwa David adalah sosok yang menyenangkan memperkenalkan dirinya. I'm Mitch, by the way. Beberapa narapidana kelas kakap selalu memiliki ciri khas, sehingga Emmett mengetahui bahwa David adalah mantan narapidana. 25 years. Di tempat tersebut, salah satu dari kelompok tante-tante mencoba berkenalan dengan David. Are you wanted or something? Demi misinya untuk menguasai kota, David membawa seluruh tante-tante itu ke sebuah bar yang lebih baik. I wouldn't really call that a party. Di dalam bar tersebut, David tidak seperti pria pada umumnya yang sangat mengumbar nafsunya. Sebaliknya, ia membayar salah satu pekerja untuk menjaga tante-tante dari gangguan lelaki buaya. Just keep the pervs away from the lake. Salah satu dari tante-tante tersebut nampaknya tertarik kepada David, begitu juga sebaliknya.
Well, if I wasn't a lady, maybe I'd... David pun akhirnya mencoba membawa sang tante-tante itu ke tempat tinggalnya. Di kamar David, mereka berusaha berkomunikasi dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun, ketika David menyebutkan umurnya yang sudah 75 tahun, sang tante-tante pun sangat terkejut. 75. Tak hanya terkejut, ia juga langsung berkemas dan meninggalkan David. Meskipun ia mencoba membujuknya, nampaknya semua usahanya sia-sia. Are you hungry? I can call room service. David mengatakan semoga mereka bisa berjumpa kembali. Maybe I'll see you around. Karena perpisahan itu membuat David sangat kecewa dan memutuskan untuk fokus mencari uang sebanyak-banyaknya. Exiled sentence. Di pagi berikutnya terlihat beberapa FBI Tulsa yang sedang rapat, dan ternyata mereka sedang membahas David yang pernah menjadi buronan kelas kakap dan kini berada di kota Tulsa. Dalam rapat tersebut juga diperlihatkan seorang tante yang pernah bersama dengan David di suatu malam. Sang tante sangat terkejut mendengar identitas asli David yang merupakan gangster kelas Pak Kakap.